Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, di Warung Kopi Kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia cryptocurrency. Jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain di dunia kripto, baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor, saya undang Anda untuk mampir nongkrong-nongkrong sambil ngopi. Kita akan menikmati hidangan di warung kopi kripto ini berupa update info-info terbaru seputar perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas tentang open mainnet dari Pi Network. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang sampai hari ini membuat penasaran dan menimbulkan kegelisahan di karangan para pionir. Jadi banyak sekali jutaan pionir di seluruh dunia yang harap-harap cemas menunggu tanggal pasti tentang kapan open mainnet dari Pi Network, teman-teman. Nah, di dalam video kali ini kita akan berbicara tentang tanggal atau kapan pastinya open mainnet dari Pi Network itu akan di launching, teman-teman. Ini ada sebuah artikel dari Pi News Media. Ini berbicara tentang kapan open mainnet itu pastinya akan segera di launching, teman-teman. Ini artikel tanggal 11, hari ini tanggal 12, berarti kemarin, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Pi Network ini adalah sebuah aplikasi terdesentralisasi berbasis perangkat seluler yang bertujuan untuk menyediakan layanan transfer dan transaksi mata uang digital yang aman, cepat, dan murah kepada para penggunanya, teman-teman. Jadi saat ini aplikasi ini semakin menarik minat pengguna dan investor di seluruh dunia. Dan kita tahu semua bahwa Pi Network ini telah menjadi kuda hitam di industri blockchain, menarik banyak perhatian dan harapan. Baru-baru ini Pi secara resmi mengumumkan bahwa mereka sedang merekrut banyak tenaga teknis atau ahli-ahli di bidang teknis blockchain untuk memecahkan masalah KYC di beberapa wilayah, teman-teman. Kita tahu juga bahwa memang KYC ini banyak permasalahan, teman-teman, hampir di semua negara. Jadi akhirnya Pi Network ini hari ini sedang mengumumkan bahwa mereka sedang merekrut banyak sekali tenaga teknis untuk memecahkan persoalan KYC yang terjadi di banyak wilayah, kemudian membangun lingkungan untuk aplikasi dari ekologis atau ekosistem dari Pi Network, teman-teman. Jadi langkah ini juga membuat prospek masa depan dari Pi Network itu lebih bisa diprediksi, teman-teman. Kemudian kita tahu bahwa baru-baru ini Pi Network ini merilis pengumuman rekrutmen, mengumumkan bahwa mereka sedang mencari talenta teknis untuk memberikan dukungan dalam pengembangan Pi Network. Dilaporkan bahwa personil teknis yang direkrut oleh Pi Network ini akan bertanggung jawab terutama dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam persoalan KYC di Cina dan mempromosikan pembangunan lingkungan aplikasi ekologis di dalam jaringan ekosistem Pi Network untuk menyelesaikan verifikasi KYC secepat mungkin, teman-teman. Dan juga ini dilakukan dalam rangka persiapan untuk pembukaan jaringan utama dari Pi atau open mainnet. Jadi dengan perkembangan yang kontinu dan berkelanjutan dari jaringan Pi, para pejabat yang ada di Pi Network, para elitnya itu juga menyadari pentingnya untuk segera menyelesaikan masalah-masalah regional yang terjadi di dalam jaringan ekosistem Pi Network. Jadi kita tahu bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik, tim dari Pi Network itu memutuskan untuk memperkuat rekrutmen teknis, kemudian meningkatkan
kemampuan teknis, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna, teman-teman. Diketahui bahwa Pi Network saat ini sedang menghadapi beberapa masalah verifikasi KYC, terutama di Cina, teman-teman. Jadi tim inti dari Pi Network juga sedang aktif dalam menyelesaikan masalah ini, kemudian meningkatkan kualitas dan efisiensi dari sistem verifikasi KYC untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pionir Cina dalam menyelesaikan verifikasi KYC dan memberikan langkah maju untuk segera merealisasikan tujuan open mainnet, teman-teman. Jadi pada saat yang sama para pejabat di dalam Pi Network atau para elit dalam core team itu juga terus berupaya mengoptimalkan lingkungan ekologis untuk menarik lebih banyak aplikasi ke dalam ekosistem Pi Network, teman-teman, yang akan bisa membantu Pi Network menjadi ekosistem mata uang digital yang bisa diterima secara luas di dunia internasional, teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan mendasar, teman-teman. Kapan pastinya Pi Network ini akan segera melakukan open mainnet? Kalau kita lihat dari artikel Pi News Media, kita tahu bahwa Pi News Media ini selalu mengupdate info-info tentang proyek-proyek yang dilakukan oleh core team. Kalau kita lihat ini sebentar, saya besarkan dulu tulisannya biar kita bisa melihat bersama-sama. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ini jadi saya kasih besar. Sebentar, kita lihat sama-sama, teman-teman. Ini dari Pi News Media. Kita tahu bahwa Pi News Media ini selalu update info-info tentang kondisi dapur yang ada dalam core team, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sini, teman-teman, jadi ini kita lihat bahwa berdasarkan dari berdasarkan rencana resmi dari core team, setelah KYC melebihi 80%, jadi ini teman saya garis bawahi, saya ulangi lagi, teman-teman. Jadi menurut rencana resmi dari core team, menurut setelah KYC melebihi 80% dan lingkungan ekologis sudah matang atau ekosistem Pi sudah matang, maka Pi Network akan membuka mainnet atau melakukan open mainnet dan tidak akan melewati akhir tahun ini. Jadi kalau kita lihat dari bahasa ini, berarti dalam tahun ini, sebelum akhir tahun atau sebelum tahun 2024 itu akan sudah open mainnet, teman-teman. Tapi ada dua syarat. Ini yang pertama adalah KYC melewati 80%, kemudian ekosistem dari Pi Network ini dipastikan harus sudah mapan pada tahun ini, teman-teman. Jadi inilah update informasi, teman-teman, tentang kapan, kalau ada teman-teman yang bertanya kapan open mainnet. Jadi open mainnet berdasarkan rencana dari core team ini yang di-launching oleh Pi News Media pada saat KYC sudah melewati 80% dari seluruh pionir yang ada di seluruh dunia, kemudian ekosistem sudah matang, maka sebelum akhir tahun itu akan terjadi open mainnet. Jadi demikian, teman-teman, update informasi ini. Tetap kita berdoa bersama-sama semoga pada saat open mainnet jaringan blockchain Pi dibuka sehingga market-market global itu bisa menghubungkan API atau blockchain mereka dengan jaringan Pi Network. Dan pada saat koin Pi masuk ke market-market yang ada di dunia global, kita berharap harga akan bergerak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi demikian update informasi ini, semoga menambah semangat kita untuk terus membangun ekosistem Pi Network yang ada yang menjadi visi dan misi dari Dr. Nicholas Kokalis. Tetap semangat, klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.